Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan sambil tetap di rumah saja dengan cara alami dan islami. Dibimbing langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, MBiomed, MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pemerhati Tibun Nabawi. Gabung ke komunitas Sahabat Sehat dan dapatkan juga berbagai keuntungan lain. Hubungi agen Sahabat Sehat Anda atau kunjungi komunitas sahabatsehat.com. Komunitas Sahabat Sehat dipersembahkan oleh Klinik Sehat dan Wihil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhastri Munaf dari Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya. Ingin menanyakan dok, yang pertama adalah saya riwayat sinusitis, yaitu sudah dari gadis. Kata dokter yang menangani saya yaitu adalah dokter THT bagian bedah juga, yaitu udah 4 kali pergi ke dokter itu semasa sekolah gitu ya, yaitu SPA itu dioperasi katanya. Setelah ada solusi dioperasi, bagaimana ibu saya? Akhirnya saya minta solusi bagaimana. Kalau di cuaca di Kota Padang Panjang itu adalah kotanya hujan atau dingin gitu ya, atau sejuk. Kalau ibu pergi ke lain kota atau panas, maka kesehatan ibu akan terjamin juga. Namanya kita pulang kampung lagi Pak, itu 1997 itu pulang kampung kerja. Tahu-tahu 6 bulan kambuh. Itu saya minta izin ke pondok pesantren, yaitu Serambi Mekah selama 1 bulan ke Jakarta. Itu Burah di Pulau Tadi Bangka, Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Sebulan berobat, saya minta obatnya atau kapsulnya atau dengan jamunya. Itu alhamdulillah sampai saya nikah dan anak sudah umur 3 tahun. Mohon izin Bu, mohon maaf izin sebenarnya. Akhirnya saya gitu pergi merantau, kambuh lagi. Nah, ada cuaca yang sangat dingin, yaitu di Kepulauan Riau. Itu kambuh tahun 2014. Saya kembali 2019, maka kambuh lagi sekarang. Dan begitu sinus itu meradang sekarang, yang barusan saya baru sehat seminggu ini, betul sehat, yaitu adalah kepala saya sering yang sakit di sebelah kanan, di belakang, atau sampai di sini. Itu sekarang telinga berdegup. Sudah saya karena saya sakit berobat ke dokter lagi karena corona ini atau pandemi ini, maka saya cari-cari yaitu herbal-herbalnya. Nah, saya minta solusinya dari dokter Hasanul atau dokter Sarif, bagaimana solusi herbal yang bisa untuk menangani dari dampak dari sinusitis ini. Terima kasih. Nah, satu lagi dokter yang kedua itu ibu saya sakit dari telapak kaki sampai ke pinggang. Itu rasa kesemutan dan tidak bisa jalan. Udah ke ahli saraf, udah penyakit dalam, udah apalah, tak bisa juga. Tak mohon solusi yang bisa diberikan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya, ini tadi agak putus-putus ya, mudah-mudahan bisa saya tangkap beberapa pertanyaan ya. Yang saya tangkap tadi sinusitis ya Pak Sabril ya? Ya, betul. Ya, sebenarnya nih karena kita pembahasan saraf ya, ke sinusitis nampaknya agak jauh, tetapi ya boleh, mudah-mudahan bisa saya jawab, kalaupun ada yang kurang mohon dimaafkan ya. Jadi sinusitis berdasarkan dulu pengalaman lah ya, kita masih dokter umum ya. Sinus ini kan sinus itu adalah peradangan pada sinus, daerah rongga di daerah kepala gitu. Itu ada bagian sendiri tuh, ada bagian sinus etmoidal, frontal, atau maksilaris. Yang paling sering itu maksilaris. Nah, memang dokter ahli mengatakan
tadi sampaikan harus operasi. Biasanya sinusnya sudah berat. Nah, memang kalau mencari solusi ya karena takut dioperasi segala macam, ya memang yang pertama untuk menghindari sinusitis ini yang paling penting adalah menjaga kebersihan daripada rongga hidung. Itu yang paling penting. Membiasakan diri misalkan dalam berwudhu kita itu ada istilah istinsyak namanya. Ya, istinsyak, istinsar. Ya, membiasakan menghirup daripada air ke dalam, mengeluarkannya. Perilaku seperti itu, sunnah seperti itu bisa diterapkan untuk mencegah daripada sinusitis. Nah, kalaupun sudah terkena sinusitis, nah ini kan kebanyakan penyebabnya bakteri infeksi. Maka ada beberapa ya ini dari pengalaman herbal dari guru-guru kita juga, pemberian misalkan habatus sauda digabung dengan sambiloto ya, karena sambiloto ada efek analgetik, ada efek juga antibiotiknya, anti jamurnya. Jadi hebatnya herbal ini saya pelajari satu herbal itu multiple efek dia. Semakin banyak sakitnya, keluhannya semakin sedikit benar obatnya, itulah uniknya herbal. Tapi dia butuh jangka panjang ya. Nah bisa diberikan juga golongan meniran ya. Nah itu biasanya dulu di dunia sehat itu ada dulu saya dulu pulmokap atau apa ya dulu ya. Abiotikap sekarang dok. Abiotikap ya, abiotikap itu kandungan itu ada nggak salah saya ya. Mohon koreksi Pak Sapri, lihat meniran, sambiloto, yang mengkudu juga ada di situ, habatus sauda kalau nggak salah saya. Ada banyak tuh, ya. Nah itu mengurangi infeksinya. Nah itu bisa dikonsumsi, nanti dievaluasi sama dokter yang memang bisa memegang herbal tadi ya. Bisa dikonsumsi berapa minggu, ya kan nanti evaluasi keluhannya. Sambil tadi istinsyak tadi menjaga kebersihan hidung, ya kita itu insya Allah usaha seperti itu bisa dilakukan, ya. Kalau memang sudah nggak berani lagi operasi segala macam, ya. Ya, itu aja Bu, mungkin dari saya, ya. Tadi ada pertanyaan kedua yang ibunya yang sakit kaki sebelah kiri, Ibu Mulastri tadi. Kaki di sebelah kiri yang di daerah mana? Nyerinya di bukan telapaknya atau telapaknya ya? Telapak kaki keduanya sampai ke pinggang, rasa kesemutan yang amat sangat sakit sampai dia tak bisa jalan. Nah, bagaimana itu dok? Gitu. Ya, saran saya begini, kalau untuk nyeri ya, apalagi sampai ke pinggang, itu kemungkinan besar masalahnya itu ada di daerah pinggang. Nah, masalah pinggang ini banyak, bisa masalah otot, bisa masalah posisi tulangnya atau pengapuran, atau ada penyempitan pada daerah saraf, ya. Misalkan HNP, ya itu juga bisa bergejala seperti itu dan nyerinya tuh biasanya hebat. Maka saran saya dicek dulu, bisa dengan pemeriksaan penunjang, misalkan di foto polos juga bisa, atau nanti berlanjut ke foto yang lebih radiologi yang lebih bagus atau scanning atau MRI lebih detail pemeriksaannya. Dan itu bisa diketahui apa sebab dia nyerinya dari telapak kaki pinggang, apalagi daerah telapak kaki, ya daerah jempol misalkan sering, itu biasanya daerah-daerah pinggang itu bisa di lumbal 5 atau sakral 1 gitu ya, bisa ada penyempitan di situ, tapi jarang sih, memang biasanya di lumbal 4, lumbal 5. Tapi saya di foto sih Bu, biar lebih jelas ya. Atau pemeriksaan lebih lanjutnya itu bisa MRI, apalagi sudah mengalami kelemahan nggak bisa jalan. Nah nggak bisa jalannya apakah karena nyeri atau karena memang kelemahan, kelumpuhan. Nah kalau nyeri ya itu mungkin masalahnya di struktur atau di otot atau di tulang. Tapi kalau misalkan sudah mengalami kelumpuhan, nggak bisa bergerak sama sekali, ya, nah ini kemungkinan ada masalah di sarafnya, saraf pusatnya di daerah pinggang. Jadi saya rasa butuh pemeriksaan penunjang sih Bu, saran saya. Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan sambil tetap di rumah saja dengan cara alami dan islami. Dibimbing langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, MBiomed, MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pemerhati Tibbun Nabawi. Gabung ke komunitas Sahabat Sehat dan dapatkan juga berbagai keuntungan lain. Hubungi agen Sahabat Sehat Anda atau kunjungi komunitas sahabatsehat.com. Komunitas Sahabat Sehat dipersembahkan oleh Klinik Sehat dan WeHeal.